Number 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mary Repi, nomor induk mahasiswa 18023-041 dari kelas 4L2D4. Pada saat ini saya akan membahas mengenai jurnal yang telah saya pilih sebelumnya, yang dibuat oleh Iwayan Sudiarta, Ika Tutea, dan IGD Nyoman Sangka dari kampus Politeknik Negeri Bali. Dengan judul jurnal yaitu Analisis Pengaruh Jenis Tanah terhadap Besarnya Nilai Tahanan Pentanahan. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai jurnal tersebut, kita harus tahu lebih dahulu apa sih sistem pentanahan itu dan kenapa harus ada sistem pentanahan. Nah, yang kita tahu bersama bahwa sistem pentanahan yang biasa disebut sebagai grounding system adalah sistem pengaman terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga. Dari adanya lonjakan listrik, petir, dan lain-lain sebagainya. Ada tujuan utama dari sistem pentanahan adalah menciptakan jalur yang low impedance atau tahanan rendah. Sehingga ketika terjadi lonjakan listrik atau arus atau tegangan lebih, maka arus atau tegangan yang lebih dapat dinetralisirkan ke dalam tanah agar dapat melindungi perangkat-perangkat listrik dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Itulah sistem pentanahan yang Mary ketahui dan dapat Mary jelaskan secara singkat. Saatnya Mary akan membahas apa isi jurnal yang Mary telah pilih. Dalam laporan ini terdapat pembahasan lebih mendalam lagi apa yang dimaksud dengan sistem pentanahan. Kemudian terdapat cara pengukuran, hasil dari pengukuran, dan kesimpulan. Pentanahan merupakan salah satu faktor penting dalam sistem tenaga listrik, yaitu untuk memperoleh keamanan, keselamatan lingkungan, keselamatan peralatan kerja atau peralatan listrik, dan keselamatan orang yang berada di sekitarnya. Dan untuk mencapai tujuan sistem pentanahan, maka sistem pentanahan harus mengikuti standarnya serta persyaratan yang berlaku. Akan tetapi, dalam pemasangan ini sering terjadi penyimpangan dalam hal-hal tersebut. Seperti cara pemasangan pasak atau elektroda pentanahan sehingga mengakibatkan nilai pentanahan belum mencapai kurang dari 5 ohm. Seperti standar dari persyaratan UIL 2000. Pemasangan elektroda pentanahan dapat dilakukan dengan cara grid maupun dengan cara rod. Pada pentanahan, elektroda yang ditanam di dalam tanah pada kedalaman tertentu guna memperoleh tahanan nilai pentanahan yang diizinkan. Dan yang kita ketahui bersama bahwa besar ataupun kecilnya nilai dari tahanan dapat tergantung dari pasak atau elektroda. Juga jenis elektroda dan jenis tanah tempat di mana pasak atau elektroda itu dipasang. Sedangkan yang kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak jenis tanah sehingga nilai dari tahanan juga berbeda-beda. Tergantung tempatnya, tempat tanah, jenis tanah, kelembapan tanah, dan temperatur dari tanah tersebut. Selain itu, tahanan juga dapat mempengaruhi elektrolit yang ada di dalam tanah tersebut.
Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka harus dilakukan penelitian untuk dapat merencanakan sistem pentanahan yang baik dan yang benar. Dalam jurnal tersebut juga terdapat metodologi, di mana dalam penelitian ini diperlukan besarnya data. Data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini adalah data primer atau data yang didapatkan dari hasil penelitian tahanan pentanahan dalam setiap jenis tanah yang diteliti. Data sekunder adalah ukuran diameter pasak, kedalaman penanaman pasak ke tanah, serta jarak penanaman antar pasak. Yang kita tahu bersama, pasak adalah sebuah elektroda atau konduktor yang ditanam ke dalam tanah dan dipergunakan untuk mengalirkan dan melepaskan arus gangguan ke dalam tanah atau dibumikan. Tahanan pentanahan juga adalah tahanan antara elektroda sistem pentanahan. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa langkah, yaitu 1. Penencapan pasak atau elektroda pembumian dengan kedalaman 2,25 meter dan 2,5 dengan diameter pasak 1,2 meter dan panjang 240 mm. Kedua, pengukuran tahanan tanah. Ketiga, pengulangan pengukuran tahanan tanah dilakukan sebanyak 3 kali. Dalam jurnal tersebut terdapat cara pengukuran, yaitu pengukuran tahanan jenis tanah dengan 4 buah elektroda terlihat seperti gambar berikut. Dalam cara pemasangan sistem pentanahan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam pengujian elektroda, jarak antara elektroda harus sama. Yang kedua, saklar momentary action ditempatkan pada posisi re. Yang ketiga, akan terbaca harganya tahanan pentanahannya. Selain itu juga terdapat analisis tentang pencarian nilai tahanan dengan berpatokan pada data yang diambil sebelumnya. Di sini sih dikatakan data yang diperoleh masih merupakan harga tahanan pentanahan untuk mencapai besarnya nilai tahanan jenis tanah yang diteliti dan akan dicari dengan menggunakan rumus Rho sama dengan 2pi AR. Dan dari keseluruhan nilai tahanan jenis tanah yang telah didapatkan, nantinya akan dianalisis pengaruh tahanan jenis tanah terhadap nilai tahanan pentanahan dengan menggunakan metode statistika uji ANOVA. Dalam jurnal tersebut ada beberapa rumus yang dipergunakan. Yang pertama, rumus untuk mencari Rho. Rho sama dengan 2pi AR. R sama dengan Rho bahagi 2PL. IN PL bahagi delta kurang 1. Sedangkan Rn sama dengan efisiensi R bahagi N. Itulah sebagian dari pembahasan mengenai laporan yang telah saya pilih. Dan dalam laporan tersebut ini terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama, terlihat bahwa penelitian dalam laporan ini diambil di dalam 5 lokasi berbeda. Dan jelas, jenis tanahnya juga berbeda. Ada yang berlepung halus, ada yang berpasir, berbatu, dan lain sebagainya. Maka di sini terlihat bahwa berbeda besarnya tahanan jenis tanah, berbeda juga untuk masing-masing jenis tanah. Sehingga dapat dikatakan bahwa jenis tanah sangat-sangat berpengaruh terhadap besarnya nilai tahanan pentanahan tersebut. Selain itu juga dalam hasil penelitian pada jenis tanah berlepung halus terlihat bahwa memiliki nilai tahanan pentanahan yang paling besar, sedang yang paling rendah adalah pada jenis tanah yang sangat halus. Dan yang jelas nilai tahanan pentanahan sangat dipengaruhi oleh jenis tanah, tahanan jenis tanah, kedalaman penanaman pasak atau elektroda, dan jumlah pasak yang dipasang.
Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna, sebaiknya penelitian atau cara pemasangan sistem pentanahan dilakukan pada musim kemarau dan perlu mempertimbangkan lagi temperatur tanah, kelembapan tanah, dan lapisan tanah sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal dan tepat. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.